Episode 6. Dokterku itu istriku. Raisya memutar matanya jengah. Mendengar kata-kata unfaedah pemuda di depannya itu. Kok ada manusia yang kepedeannya level 100? Batin Ray. Jangan mengumpat, tidak baik, bisa jadi bisulan nanti, kan jadi tidak cantik lagi. Hehe maaf, dan terima kasih banyak. Saya akan mengingat kebaikan Anda Mas Narendra. Ucap Ray, yang hampir lupa nama Rendra. Kamu tidak tahu saya? Heran Rendra. Tidak, kita kan memang baru pertama kali bertemu, dan saya juga baru di Jakarta ini Mas. Jawab Ray dengan polos, dia memang tidak tahu tentang sosok Narendra. Wow sumpah, lo tidak kenal gue. Heran Rendra. Gue Narendra, biasa nongol di TV, majalah, sosmed, di semua tempat gue ada. Rendra makin bingung, biasanya namanya dipanggil-panggil para kaum hawa layaknya personil boyband Korea saja. Raisya menggelengkan kepalanya. Sak karep muwis. Rendra menirukan kata-kata neneknya kalau sedang kesal. Bahaha, bos ternyata lo belum sempurna, nyatanya masih ada yang tidak mengenal dirimu. Tawa James meledak dan sangat senang melihat muka kecut si narsis itu. Maaf saya benar-benar tidak tahu dan mengenal Anda Mas, dan saya harus kembali kerja, ini jam istirahat sudah hampir habis. Raisya pamit untuk kembali bekerja. Oke hati-hati, Nona dan jangan tertipu lagi dengan cowok modelan begitu. Cowok kok minta dibayarin makan, nipu pula. Bisa hancur ini wibawa seorang laki-laki. Rendra mengingatkan Ray untuk waspada. Terima kasih Tuan. Mas, tapi dia tunangan saya. Nanti kalau uangnya sudah diganti pasti saya kembalikan. Ucap Ray lagi. Dia tidak mau dianggap gampangan. Oke kalau memaksa lo bisa hubungi gue di sini. Rendra memberikan kartu nama dia pada Raisya. Gadis itu berlari keluar mencari taksi, sungguh apes niatnya menghubungi taksi online, ponselnya malah mati kehabisan baterai. Sudah punya tunangan Tuan. Bisik James pada Rendra yang masih memperhatikan gadis cantik berhijab itu. Tapi ada sesuatu yang disembunyikan tunangannya, kalau si brengsek itu benar sayang dia, tidak mungkin meninggalkannya sendirian. Kerja di mana tadi dia jam? Tanya Rendra. Kok jam sih Tuan? James. Iya James, bukan James juga bacanya tapi James. James membela diri dan meralat panggilan yang asal-asalan dari bosnya itu. Singkat Rendra. Itu tua dia bekerja di RSI Pandawa. Milik Tuan Besar Zain. Jawab James. Oke, kita pasti akan bertemu lagi Nona. Dia polos dan menarik James. Rendra tersenyum tipis. Mereka segera ke tempat parkir dan akan kembali ke kantor. James, bukannya itu cewek tadi? Rendra menunjuk ke arah Raisyadi yang masih mencoba menghentikan taksi, tapi masih belum ada yang mau berhenti. Iya Tuan benar. Jawab James. Berhenti James, kita antar saja dia kasihan kalau terlambat. Siap Tuan Bos, baru pertama kali ini Tuan perhatian dengan seorang wanita yang baru dikenal. James heran. Dari awal sepertinya tuannya tertarik dengan gadis itu. Walau narsis Rendra bukanlah playboy, dia memang pede dengan kelebihannya. Diam, lakukan saja. Dengus Rendra. James menghentikan mobil itu di dekat Raisya. Raisya keheranan ada mobil mewah berhenti di sampingnya, dia segera mundur 2 langkah dari tempatnya semula. Kaca mobil belakang terbuka. Keluarlah kepala Rendra dan mengajak Raisya bareng. Ayo ikut kita, kebetulan saya juga mau ke sana.
nanti bisa dipecat Iho, di sana peraturannya sangat ketat. Rendra menakut-nakuti Rei yang dari tadi sudah cemas, sedikit-sedikit melihat ke arah jam tangannya. Raisya dengan ragu-ragu mengangguk, dia berdoa di dalam hati semoga mereka itu orang baik-baik. James turun dari mobil dan membukakan pintu belakang, supaya Raisya duduk di samping Rendra. Mobil mulai melaju dengan kecepatan sedang. Ternyata dunia ini sempit ya, kita bertemu lagi. Atau kita itu berjodoh kali ya. Raisya cuma diam saja, sambil melirik ke arah Rendra. Tidak perlu mencuri pandang Nona, kamu bisa dengan puas memandangku kurang lebih 15 menit lamanya. Raisya menggelengkan kepalanya, memandang ke arah luar jendela. Oh iya, bekerja di bagian apa, Anda di rumah sakit itu? Rendra memecah kesunyian, dia tidak begitu suka kalau suasananya canggung. Saya dokter bedah, hari ini hari pertama saya bekerja, serta menjadi asisten Prof. Gunawan. Jawab Rei. Dokter bedah? Bukannya itu level tinggi seorang dokter? Berapa umur kamu memangnya, kok masih mirip anak usia 18 tahun? Rendra mencari bahan pembicaraan supaya Rai bisa rileks. 22 tahun, Anda juga masih muda, sudah lama menjadi artis. Tanya Rei, dia mengira kalau Rendra seorang artis, dilihat dari sikap dia, dan keheranan saat tahu kalau Rei tidak mengetahui dia. Artis. Rendra mengulang pernyataan Raisya, James ikut tertawa di depan. Iya Nona, dia itu pantasnya jadi artis sinetron ikan terbang, haha. James terkikik. Sialan lo, mau gue sunat gaji lo. Ancam Rendra. Ampun tuan, jangan disunat bisa abis dong, mana cicilan mobil belum lunas lagi. Elak James. Raisya bingung, siapa sih mereka? Ternyata artis juga bukan selebgram mungkin atau YouTuber, kan lagi musim jadi YouTuber sekarang ini. Mobil mewah itu memasuki halaman RSI Pandawa. James menghentikan mobil mewah itu di depan lobi. Sekali lagi terima kasih, Tuan Mas yang baik. Semoga Allah selalu memberkahi kalian berdua. Doa Raisya pada mereka. Amin, jawab serempak kedua pemuda tersebut. Raisya keluar dari mobil itu, dia langsung menjadi pusat perhatian, demikian juga dengan Vina, yang baru kembali dari makan siang. Siapa itu Rei? Mobilnya seperti familiar, kemana saja lo gue cari dari tadi tahunya keluar dengan entah siapa itu. Sewot Vina, dia dari tadi mencari Raisya, dan juga Salman tapi semuanya tidak ada. Lo makan dengan Dokter Salman? Tanya Vina. Iya, tapi dia kembali duluan katanya ada operasi mendadak. Dia mengajakku ke restoran mewah, pesan menu yang mahal, terus kalau makan seperti 3 hari tidak makan. Parahnya, dia meninggalkan diriku sendiri tanpa membayar dulu bilnya, huhu. Sebel deh. Cemberut Raisya. Buset, pailit saja gaya selangit. Geram Vina. Itu juga yang kasir bilang, mana tasku ketinggalan lagi di ruang praktek. Lanjut Rei. Apa? Vina meninggikan suaranya syok dengan yang terjadi. Parah ini, perlu kita beri pelajaran itu dokter sok kecakepan, lo kok masih mau saja sih sama dia. Gemes Vina. Terus. Kepo Vina. Aku bayar dengan M-Banking tidak mau, mereka maunya pakai kartu atau cash. Mana totalnya hampir 2 JT lagi, cuma untuk sekali makan siang saja. Rei menceritakan semuanya. What? Di mana kalian makannya? Dasar laki-laki nggak modal, pasti ngeles ujung-ujungnya. Vina semakin geram dengan tingkah Salman. Episode 7. Muka Vina merah menahan marah dengan kelakuan Dokter Salman.
Dasar dokter tidak tahu diri, bukannya dia gajinya besar kok malah edan, lalu kalau mereka tidak mau dibayar dengan transfer bank, terus tas lo ketinggalan, bagaimana bayarnya? Kepo Vina, dia pengen tahu bagaimana kelanjutannya hingga Ray bisa diantar orang lain dengan Rolls Royce. Ada 2 orang yang menyelamatkan aku, dia membayar semuanya, lalu apesnya lagi bateraiku habis tidak bisa mencari taksi online, menyetop taksi juga tidak dapat, lalu orang itu menawarkan diri mengantarku katanya tujuan kita sama, tapi kok mereka langsung pergi ya? Raisya merasa heran kenapa Narendra langsung pergi, bukannya tadi mau ke sini. Dari tadi mereka, siapa sih kepo nih? Vina makin penasaran dengan cerita Raisya. Entahlah, baru saja ketemu, tapi dia heran kalau aku tidak mengenalnya, mungkin artis dia. Jawab Raisya. Namanya Dodol. Gemes Vina, Rai dari tadi membuatnya gemes saja, dicubitnya pipi putih itu. Oh namanya Narendra, orangnya rada-rada sinting. What? Narendra? Narendra siapa? Narendra Ibrahim bukan? Suara Vina melengking di telinga Raisya, menyebabkan banyak pengunjung yang menoleh ke arah kedua dokter itu. Mereka mendapat teguran dari salah satu ibu-ibu. Maaf mbak, di sini rumah sakit, jangan keras-keras bicaranya. Ibu-ibu tadi memperingati mereka. Iya maaf bu, tadi saya kaget, jadi spontanitas. Ucap Vina yang merasa tidak enak. Dasar dokter cempreng. Sindir Raisya. Tapi benar yang menolong Elo tadi Narendra Ibrahim, orangnya ganteng seperti opa-opa Korea gitu, terus narsis, tapi kok lo bisa sama dia, walaupun narsis orangnya jual mahal banget iho, ini mah besti gue yang keren, bisa kenalan langsung dengan orang itu. Cerita Vina menggebu-gebu. Memangnya aktor apa dia? Tadi aku bilang artis malah cemberut orangnya, dan sopirnya malah tertawa dan mengatakan kalau dia aktor sinetron Ikan Terbang. Ucap Raisya dengan polosnya kejadian tadi. Vina menempelkan tangannya di dahi Raisya, mengetes apa suhu badannya panas, karena sudah kena tipu tadi. Tidak panas. Raisya segera menepis tangan Vina. Aku sehat, kenapa sih memangnya? Heran Rai. Mana ada aktor Ikan Terbang, seganteng dan sekeren dia, semua mah lewat. Dengar ya sayang, dia itu anaknya pemilik perusahaan terkenal Ibrahim Teknologi. Dan sekarang dia yang mewarisinya, bukan artis. Ungkap Vina. Pantesan gue familiar dengan mobilnya, ternyata memang sering wirawiri di sini. Rumah sakit ini juga sudah dibeli Tuan Zain, sebagai kenangan si kembar itu lahir, dan saudara kembarnya bernama Naila, seorang mafia dan pengusaha wanita terhebat. Vina menjelaskan siapa sebenarnya orang yang sudah membantu dia, wah, tapi dia malah mirip boyband, bukan pengusaha. Ah bener, bukan boyband saja penggemarnya sangat banyak, apalagi kalau jadi aktor, hehe. Jawab Vina. Ayo kita balik kerja, tadi Suster Ruhi bilang siang ini aku ada visit pasien pasca operasi. Mereka berpisah di lorong, menuju ruangan mereka masing-masing, siap-siap akan kunjungan ke pasien. Siang Dokter Rai, saya telepon tidak bisa. Kata Suster Ruhi. Maaf baterai ponsel saya habis. Oh ya sus, ada berapa pasien yang harus kita kunjung? Tanya Raisya. Ada 5 dok, yang dioperasi kemarin saman kemarin lusa, ini laporan kesehatan mereka. Ruhi menyerahkan map berisi laporan perkembangan pasien setelah dioperasi. Mereka akhirnya melakukan kunjungan ke pasien pasca operasi. Jam 3 sore semua sudah selesai. Dia menuju ke ruang Dokter Salman tapi dokter muda itu tidak ada di ruangannya,
cuma Lisa suster yang menjadi asistennya yang ada di sana. Ada yang bisa saya bantu, Dok? Tanya Lisa dengan sopan. Saya mencari Dokter Salman ada. Tanya Raisya. Itu Dok yang saya bingung, Dokter Salman tidak kembali setelah makan siang, padahal beliau harus mengadakan visit pasien, tapi belum nongol juga, untuk ada Dokter Aziz yang menggantikannya. Jawab Suster Lisa dengan jujur. Bukannya dia ada operasi mendadak siang ini? Heran Raisya. Tidak, Dok. Hari ini Dokter Salman free. Yang bertanggung jawab operasi hari ini adalah Dokter Yusril, dokter senior di sini, dibantu Dokter Aris. Besok baru jadwal Dokter Salman. Ucap Suster Lisa. Raisya mengernyitkan keningnya heran. Bilang saja mau makan gratis, Batin Raisya, dia semakin malas untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Salma yang ngotot ingin berpacaran dengan Raisya, waktu mereka sama-sama masih di Yogyakarta, tapi Raisya menolak, dia tidak mau berpacaran karena dilarang oleh agama, tapi Salman pantang menyerah, dia datang ke rumah bersama orang tuanya dan melamar Raisya. Sebenarnya Rai dan ayahnya masih bimbang, tapi karena merasa tidak enak, mereka menerima pinangan Salman. Tapi tak lama kemudian Salman dipindah tugas ke Jakarta, bahkan dengan tidak tahu malu, dia berani meminjam uang Syarif untuk bekal ke Jakarta. Karena semua ini demi hidup Raisya nanti, kalau dia bisa bekerja di rumah sakit terkenal itu maka kelak hidup mereka akan terjamin. Salman juga mengaku pada Syarif kalau dialah yang merekomendasikan Raisya supaya diterima di rumah sakit tersebut. Raisya pergi meninggalkan dokter modus itu dan berniat ingin pulang, tapi langkahnya dihentikan oleh Dokter Vina. Ray tunggu. Panggil Vina. Raisya menghentikan langkahnya lalu menunggu Vina. Sudah selesai? Tanya Vina. Sudah. Hari pertama kerja masih diberi kelonggaran jam, lagian Prof Gunawan juga sedang libur. Jawab Raisya. Ngopi dulu yuk, refreshing. Ajak Vina. Raisya menyetujui ajakan Vina, sebenarnya dia juga mau curhat dan meminta pendapat Vina. Nengok Narendra di tempat kerjanya ya. CEO muda itu masih serius mendengarkan presentasi dari bawahannya, meski dia narsis dan kelihatan tidak pernah serius tapi jangan ditanya kalau sudah kerja, dia sangat jeli dengan pekerjaannya. Apalagi kalau ada salah, 1 poin saja dia akan langsung bisa mengetahuinya. Dulu yang awalnya mencibir dan menolak pengangkatannya menjadi CEO Ibrahim Tech ini, sekarang sudah tidak berani macam-macam, mereka seperti tikus diterkam kucing, kesalahan-kesalahan kecil yang dulu masih diampuni Zain, tidak dibiarkan lolos sedikitpun oleh Rendra. Seperti di ruangan meeting ini, mereka sangat serius mempresentasikan ide-ide dan laporan mereka. Oke, laporan bulan ini cukup bagus, kemajuan perusahaan kita meningkat pesat, dan bagaimana dengan kesejahteraan karyawan, ada laporan. Tanya Rendra pada manajer HRD. Aman Tuan, semua kebutuhan mereka sudah terpenuhi, dan kepala bagian di kantor cabang yang korupsi gaji pegawai sudah diatasi. Dia sudah dipecat dan disita hasil dari korupsinya. Jawab manajer dengan tegas. Bagus. Untuk departemen desain, saya minta kalian rubah sedikit warna di bagian yang kuning itu. Tampak kurang matching, ganti warna hijau muda saja, supaya lebih hidup. Tegas Rendra. Siap Tuan, akan kami rubah sesuai keinginan Anda. Jawab manajer desain dengan tegas pula. Episode 8. Oke, karena kerja kalian sangat bagus, akan ada bonus dari perusahaan, nanti akan ditransfer ke rekening masing-masing, HRD sudah siap bukan? Sudah Tuan, siap ditransfer. Semua bertepuk tangan dengan meriah,
mereka tahu kalau sudah memberi bonus untuk karyawannya Rendra tidak akan main-main dengan jumlahnya. Terima kasih Tuan. Jawab mereka serempak. Oh iya ada yang ketinggalan, bagaimana dengan dana sosial kita? Tanya Rendra. Sudah beres Tuan, kami sudah mengirimkan zakat dan bantuan sosial, kepada yayasan tetap dan juga fakir miskin senilai 20 miliar. Jawab HRD mantap. Good job. Oke kalian bisa rehat sebentar, meeting kita sampai di sini, nanti kalau lama-lama di sini bisa boring, pantat gue bisa keseleo, uangku juga bisa cepat habis, diporotin bapak-bapak semua hehe, ucap Rendra yang tidak nyambung, masak pantat bisa keseleo, dia keluar ruang meeting diikuti James. Di dalam ruang rapat mereka tertawa terkekeh melihat kelakuan CEO mereka yang kocak abis. Ini mah Kimi banget bukan Zain. Mungkin Tuan Rendra itu dulu otaknya ketukar dengan Nona Naela. Sahut salah satu dari mereka. Tapi tidak apa otak bos kita gesrek seperti itu, tapi yang penting dia loyal, haha. Jangan salah kalau dia sudah ngamuk. Harimau Afrika kalah bro, ingat Tuan Randy yang tipis-tipis berkhianat, nasibnya sekarang sangat memprihatinkan, dia sangat jeli, kesalahan sedikit saja pasti tahu. Ada pula yang mengingatkan kekejaman Rendra kalau sudah diusik. James ke kafe yuk, sore-sore begini enaknya ngopi sambil cuci mata, siapa tahu ada yang nyantol di hati. Ucap Rendra. Dasar mau dikemanakan tunangan seksi lo bos. Goda James. Cari cadangan bro, selama ini belum nemu yang pas, lo ingat tidak dokter cantik kemarin, bagaimana kalau gue kejar saja tuh dokter, gue suka yang penurut-penurut gitu. Kata Rendra, sambil merangkul James keluar kantor. Yang ada dia takut bos jika melihat sisi gelap bos. Jawab James. Belum tentu bro, lo bisa lihat gue kan, dan bagaimana gue. Rendra mengingatkan James kalau jangan menilai dari penampilan luar. Betul bos, Anda benar-benar mewarisi sifat nyonya besar, smart, sederhana tapi dia juga mengerikan. Apalagi Non Naela, Dasar, jalan. Mereka berdua meninggalkan perusahaan tersebut menuju ke kafe. Di tengah jalan ponsel Rendra bergetar, muncul nama Clara. Rendra berdecak kesal, sambil mencebikkan bibirnya. Halo sayang, kok lama sekali mengangkat teleponnya, kemana saja sih, harusnya begitu ada telepon dariku langsung diangkat katanya cinta. Suara marah Clara terdengar di telinga Rendra, dia menjauhkan ponselnya dari telinganya, sambil mulutnya komat kamit tidak jelas, ke kiri ke kanan seperti orang tua Jawa mengunyah sirih. James yang melihat tingkah bosnya dari spion mobil tersenyum geli. Rendra mulai akting seperti sedang di toilet bahkan mengeluarkan suara yang aneh seperti orang kentut beneran. Perut, lega. Seperti orang buang hajat saja suara Rendra. James semakin tidak kuat menahan tawanya. Sayang suara apa itu? Sayang begitu mendengar suara merdu milik calon istriku pisang gorengku yang tadinya nakal dan nyangkut langsung kabur meluncur ke bawah. Dengan licin. Rendra mengkode James, asisten langsung paham dia menghidupkan suara kran air. Sayang jorok kamu ngapain sih? Kesal Clara. Tunggu sebentar, plak, akhirnya gurame juga sudah meluncur. Rendra juga mendekatkan ponselnya ke suara air tersebut. Huek, suara Clara yang muntah, mungkin jijik mendengar kibulan Rendra. Sambungan telepon juga terhenti. Kedua pemuda yang tak takut dosa itu tertawa lepas apalagi James, bisa-bisa dia sakit perut beneran. Bahaha, gila lo bos, tunangan sendiri iyo kibulin,
sial pakai bawa-bawa nama pisang goreng dan gurame segala, bisa turun derajat gurame, haha. Hehe emang enak dikibuli makanya jadi cewek sok kecakepan, mual sana, haha. Rendra dengan santai duduk di kursinya sambil mengangkat satu kakinya. Parah-parah, seharusnya lo termasuk kategori pemenang Piala Oscar, kategori aktor pria tergokil, haha, huek-huek, muntah dia bos, perut gue aduh bos, jadi sakit beneran nih, hahaha. Awas lo ya kalau sampai beser, dan jangan kentut ya, bisa pusing mobil gue juga haha. Ya enggak lah bos, gue kan anak yang sopan, kentut Eike juga tahu tempat, takut disunat dia. Jawab James. Ponsel Rendra kembali berdering, dia mengkode James untuk diam. Halo sayang, kenapa kok muntah-muntah kamu hamil ya? Belum apa-apa masak hamil sih, memang telepati bisa berkembang ya. Ucap Rendra makin kacau tanpa rasa bersalah sama sekali. Kamu jorok sekali sih, masa pup sambil nelpon, ketus Clara dari seberang sana. Lo bagaimana sih bukannya aku harus selalu sigap siap sedia, dalam menjawab telepon dari calon bini yang cantik dan bahenol ini. Ya langsung tak jawab lo sampai hampir nyemplung toilet ponsel abang ganteng ini. Jawab Rendra. Sementara James langsung merespon huek, sambil terkikik. Sudah keluar dari kamar mandi kan? Tanya Clara. Sudah, sayangku, terima kasih berkat dirimu sembelitku langsung hilang. Lain kali kalau sembelit kamu telpon aku lagi ya, biar si gurame itu keluar dari persembunyian. Sudah tidak usah ngaco jorok tahu. Sayang bagaimana fashion showku di Singapura? Tanya Clara. Wah beres 2000%, kamu tinggal bawakan karya yang memukau jangan mengecewakan diriku, lain kali oga aku bantu kamu. Ih makasih sayang. Love you deh. Kalau begitu aku siap-siap dulu ya, nanti setelah dari Singapura aku akan memberi hadiah istimewa untuk Rendra aku yang paling ganteng. Oke ditunggu kejutannya, jangan lupa untuk mengirim hasilnya ke sini, sorry tidak bisa hadir, di sini masih sangat sibuk, banyak pegawai yang demo di cabang. Bohong Rendra. Pecat saja karyawan seperti itu. Tidak mau taat aturan singkirkan saja. Jawab Clara. Oke Tang Yu sayangku, itu pasti. Aku hanya butuh yang setia Sya, pengkhianat terus segera dibasmi pakai baygon nanti. Kata Rendra asal. Itu nyamuk yang di baygon? Ah sudahlah kalau ngomong denganmu tidak ada habisnya, Rendra sayang love you so much. Rendra langsung menutup teleponnya dan memasukkan ke dalam kantong celana. Biarkan saja dia bersenang-senang dulu, baru kita jatuhkan, mau bermain-main dia. Gumam Rendra. Bos nyonya besar apa tidak tahu kalau anak sahabatnya itu ternyata ular sawah? Tanya James heran. Gue yakin mama pasti sudah mengsatu kebusukan mereka, tapi dia punya rencana sendiri pasti, gue tinggal lihat saja apa gerakan wanita tua itu. Tapi bung, mama gue memang yang paling the best, sampai gue berpikir kenapa bukan gue ya yang jadi suaminya, bukan si posesif itu. Dengus Rendra. Kualat lo bos, ngatain bokap posesif. Biarin, sampai gue pernah pengen nyulik mama gue dari orang itu, hehe.